Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Selamat datang di channel ini. Selamat hari Selasa, selamat beraktivitas. Jadi kali ini ya kita di sini aja lah ya, nggak usah keluar-keluar, nggak sempat juga keluar. Kita langsung aja. Kali ini banyak ini yang pertanyaan ini. Salah satunya dari Kak Luna. Saya sudah janji lama. Ini pertanyaannya sebenarnya mirip-mirip dengan yang saya jelaskan di vlog-vlog sebelumnya. Tetapi memang masih banyak sekali teman-teman yang bertanya dan salah satunya Kak Luna. Ya, pertanyaannya sebenarnya sangat mudah, yaitu adalah awalnya cuma menanyakan, dok, kalau misalnya siklus haidnya 30 hari, kapan harus ketemu dengan suami agar bisa hamil? Ini banyak sekali, terutama yang di sini ya, di pulau ini juga kan banyak suaminya itu pelaut ataupun kerjanya pasti di luar, pulang-pulang itu setiap 6 bulan, setiap 5 bulan ya. Jadi pertanyaan mendasar itu adalah kapan kita bisa hubungan, ya kan? Jangan sampai nanti pada saat, ya kalau bisa pada saat pulang, itu kan pada saat masa subur. Jadi sebenarnya menghitung siklus itu sangat penting di sini untuk bisa hamil. Ini pertanyaan-pertanyaan selanjutnya pun cukup banyak, ini relevan lah untuk kita ngomongin ya. Jadi kapan siklus haidnya kalau lebih dari 30 hari, kapan harus ketemu suami? Jadi kalau misalnya saya sudah tanyakan bahwa September tanggal 9 yang bulan lalu Oktober tanggal 12 yang bulan ini, sudah saya hitung itu adalah 33 hari. Bahwa rumus untuk masa subur itu tidak jauh-jauh, selalu haid terpendek dikurang 18, nanti saya akan taruh sini, dan haid terpanjang dikurang 11. Tapi karena ada cuma satu siklus di sini ya, kita kurangin dua-duanya. Jadi itu hasilnya adalah 15 sampai 22. Hari ke-15 sampai ke-22. Ingat ya, hari ke-15 dari yang haid yang ini berarti kalau tanggal 12 dihitung itu. Hari 15 berarti itu tanggal 26 Oktober sampai November tanggal 22 itu sudah hari ke-22. November 2. Nah, kalau menghitung siklus rasanya cuma itu. Cuma akan lebih akurat kalau misalnya kita mengetahui beberapa siklus terakhir sebelumnya ya. Jadi yang ditanyakan oleh Kalina juga ada lagi kalau nggak salah, bahwa apakah bagaimana kalau meleset nanti? Mungkin nggak nanti meleset kalau misalnya bukan tanggal 15 sampai 22. Bukan hari ke-15 sampai ke-22. Maksudnya tanggal 26 sampai tanggal November tanggal 2. Mungkin nggak meleset? Itu sangat-sangat mungkin, tetapi kan di sini makanya itu kita melihat sebelumnya haidnya kapan saja. Jadi semakin lama kita tahu riwayat kita, oh haidnya itu perkiraannya 6 bulan terakhir itu sekian sampai sekian, itu kan sudah sebenarnya mewakilkan lah kondisi badan kakak untuk saat ini. Jadi kurang lebih yang ke depan itu adalah perkiraan untuk kapan nanti ovulasinya, haidnya lagi. Bisa salah, makanya kalau misalnya kita mau lebih akurat ya Kak ya, itu kita harus mengetahui haid-haid sebelumnya. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah apakah yang di atas 30 hari ini termasuk normal atau tidak? Untuk tahu normal atau tidak, harus tahu maksimumnya ya Kak ya. Jadi kalau misalnya nanti bulan depan, sayangnya Kakak cuma tahu bulan lalu. Kalau bulan lalunya tahu lagi, saya jelaskan secara tuntas di sini. Tetapi kalau misalnya hanya yang bulan depan misalnya, itu haidnya 35, itu masih normal. Yang menjadi permasalahan adalah batasannya adalah di atas 38 hari. Ya, jadi kalau misalnya nanti haidnya kembali lagi ke 40 hari, wah itu nggak normal Kak. Ya, itu jauh antara 33 sampai ke 40. Dari batas panjangnya pun siklusnya ya kan normalnya itu haid 24 sampai 38, tetapi ini kata misalnya itu 40 hari misalnya yang selanjutnya, nah itu nggak normal, itu susah diprediksi. Tetapi kalau misalnya kurang lebih segini-segini aja, itu rasanya seperti hitungan tadi, itu pasti akan masuk. Dikurang 18 yang terpendek dan yang terpanjang dikurang 11. Kebetulan ini hanya ada satu siklusnya ya 33 hari, ya dikurang itu saja. Jadi hari ke-15 sampai hari ke-22. Yang mana hari ke-15 itu juga nih banyak sering ditanyakan. Kalau misalnya mulai tanggal 12 haid ya kan ya, ini sering ditanyakan adalah tuh kapan ini kita mulai hari pertama? Karena hari sebelumnya sudah flag-flag. Banyak nih yang nanya.
Sebenarnya kalau kita mulai haid itu adalah haid yang pertama itu mulai yang banyaknya Kak. Tetapi saya bilang ini ya sudah sehari sebelumnya dihitung saja daripada kita kelewat begitu kan ya. Itu kan perkiraan karena banyak juga kan flag pagi, sore haid. Flag-flagnya malam mungkin jam 9 jam 10 jam 2 jam 3 itu sudah haid. Ya maksudnya tuh tidak lebih dari 24 jam kadang-kadang begitu. Ya kita anggap aja kalau memang ternyata teman-teman pusing nih kapan mulai dihitungnya gitu kan. Ya sudah dihitung saja mulai dari flagnya, apalagi kalau flagnya cuma 1 hari. Nggak usah dipikirin 1 hari. Kita tambahkan masa suburnya itu 1 hari lagi, dikurangi jadi lebih cepat 1 hari dan itu kan nggak lebih sulit ya kan. Nah lalu juga yang paling sering ditanyakan adalah di sini nggak cuma Kak Luna, bahwa pada saat senggama itu apakah boleh dilakukan setiap hari pada saat masa subur ya. Jadi rasanya tidak perlu dilakukan setiap hari, setiap 2-3 hari Kak. 2-3 hari, apalagi kalau kita yakin spermanya bagus, itu rasanya cukup 2-3 hari itu cukup bagus. Kenapa? Karena kalau spermanya juga itu di hanya 1 hari, itu rasanya nggak terlalu bagus nanti pada saat pengecekannya. Jadi misalnya kakak sudah yakin nih tanggal 25 gitu kan ya, atau kakak bolehlah senggama mulai dari tanggal 24, lalu juga nanti tanggal 26, lalu lanjut lagi tanggal 28 atau tanggal 29, setiap 2-3. Jangan dipaksakan lah, kasihan suaminya setiap hari, kecuali ya nggak tahu juga ya. Atau sehari 2 kali. Ada yang nanya juga loh itu ya. Suami saya tuh sehari 2 kali, ya nggak apa-apa. Ya kalau memang mau ya silahkan. Tetapi untuk sperma yang bagus dan kuat memang harus produksinya itu kurang lebih 2-3 hari ya. Dimana ini juga kalau teman-teman memperhatikan ini cek ke lab begitu kan, itu kan selalu ditanya kemarin habis senggama, nggak bisa ya. Atau juga ini yang sering dilakukan nih, misalnya pulang dari melaut ya, datang ke sini pas tanggal 24 gitu atau tanggal 25 pas lagi masa suburnya sudah dibuat begitu kan ya, ternyata sperma itu hasil dari belum lama, maksudnya belum dikeluarkan gitu ya. Bagusnya mungkin dikeluarkan dulu 3-4 hari sebelumnya. Jadi pada saat hari tanggal 25 kita datang ketemu masa suburnya nih kakak, itu sudah mantap, sudah yang produksi yang baru, bukan yang lama begitu yang sudah expired ya. Nggak expired juga sih, jadi ya begitulah. Nah lalu untuk selanjutnya yang mungkin visible untuk dilakukan di rumah ya, bahwa kita harus tambahkan pemeriksaan tes ovulasi ya. Jangan lupa dengan tes ovulasi. Jadi kalau misalnya tes ovulasi kan nggak mahal ya, udah di Shopee, Marketplace itu kan tinggal kirim datang sebelum nanti bapaknya pulang ya sudah punya dulu. Jadi pada saat masa subur dites setiap hari. Kalau memang positif hari itu juga senggama ya. Jadi nggak sulit. Jadi kita makin ngelihat ini, oh telurnya kapan keluar, kita kejar. Selalu kan yang suaminya jauh-jauh ditanggalin. Saya maunya pulang tanggal sekian, kalau 4 bulan lagi ya tanggal sekian ini dibuat gitu. Sebelum menunggu dibuat riwayatnya kapan biar semakin akurat. Karena kalau hanya 1 saja siklus rasanya itu tidak terlalu menggambarkan. Tetapi kalau sampai 6 bulan terakhir, setengah tahun itu lama. Itu kan sudah menggambarkan kondisi badan kakak. Ya. Nah, jadi akhir kata di sini saya Dr. Fena, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua yang ingin hamil saya doakan lancar. Nanti kalau hamil kasih tahu ya. Terima kasih.